Roll. Ya, action. Apa nih? Enggak. Oh iya, makanya dicatat. Gue rasa didikan pertama gue dari SD ke SMP tuh gue dapetnya tuh di SMP 57 inilah. Ya alhamdulillah positif ya, karena gue ingat banget waktu hal-hal yang pertama kali tuh adanya di 57. Gue camping ke Curug Panganten, ya kan Nov? Jujur nih, belum pernah orang tahu nih, gue jujur. Pertama kali gue suka cowok, ya gue suka liatnya gitu kan. Itu adalah fokus. Masak main, masanya kita harus fokus belajar, target kita apa. Jadi gue selalu ada target tuh hidup gue. Tahun 2002 gue daftar PNS di TNI AU gitu. Jadi gue kerja di TNI AU sekarang. Berarti biangnya lo dong. Yang buat gue lurus, Novi. Balik lo. Iya. Maksudnya mungkin dia niatnya tadinya mau lurusin dulu, terus setelah itu belokin. Berapa ya kira-kira ya? Berapa ya? Belum? Ini teman kita yang udah lama. Iya. Ini Edo yang kemarin nih. Kita ngobrol-ngobrol aja yuk, sama-sama yuk. Dia duduk yuk. Kita pengen tahu nih kabar teman kita. Apa kabar nih Bu? Lini. Baik. Tertinggi Lini, apa kabar? Ya, itu Edo, Indra. Iyalah gue inget lah. Apalagi Indra gue inget lah. Iya. Baru kemarin ketemu kan. Jadi teman-teman, kita ketemu lagi nih di podcast Frekuensi 5785. Dan kita senang banget hari ini ketemu kawan kita yang udah lama tak bersuo, yaitu Lini. Sekarang kita bincang-bincang dengan Lini, kemana aja, aktivitasnya apa aja. Kita perlu tahu ceritanya ya. Yuk kita mulai. Gue cerita nih. Kan kalau nama Leni. Nah ini dia, gue cerita dulu. Dulu gue namanya waktu SMP Leni Fitria. Nah terus gue inisiatif ganti sendiri jadi namanya Lini gitu. Iya, gara-gara waktu itu ada lagu Chrisye ya, oh Leni gitu kan. Sebenarnya sih Leni gadis muda remaja. Jadi sebenarnya gue masuk SMP itu namanya udah Lini sebenarnya, di ijazah udah Lini, cuman ada teman-teman SD gue yang juga satu masuk SMP di SMP 57. Gue masuk SMP 57 itu sebenarnya gue nggak tahu SMP 57 itu kayak apa, cuman ikut-ikutan aja sama teman-teman. Tapi wow, ternyata seru keren SMP 57 itu, bener. Seru keren. Bro. Soalnya SMP-nya lurus aja. Gerbong kereta. Kayak gerbong kereta, tapi cuy. Yang gue inget sih dulu ya gue daftar waktu itu kan gue disuruhnya swasta kan, gue dari SD Budi Wanita dulu di Setiabudi kan. Nah kakak gue kan di SMP Sumbangsi. Nah gue disuruh masuk swasta, gue nggak mau, gue maunya negeri gitu kan. Pilihannya SMP 58, SMP 57, SMP nggak ada, gue nggak ingat 33, nggak tahu 57 sama 58 lah gitu kan. Nah gue kok inget kayaknya asik 57 ya angkanya, 57 gitu kan. Gue senang angka 7-nya 57. Nah, gue daftar aja 57. Ketangkep dapet diterima gitu kan. Pas gue cari-cari SMP 57 mah yang ada SMP 33. SMP 57 oh masuk ke dalam. Wah, ini gue bayangin nih, wah nih pasti di luar dalamnya lebar banget. Ternyata bener. Begitu masuk lebar panjang banget ya gerbong kereta. Tapi luar biasa SMP 57 sekarang ya, keren banget. Ngomong-ngomong dulu SMP ke kelas 1 kelas 2 kan di sini ya? Ya, gue kelas 1 di SD. Gue ingat banget di Ujung Sono tuh.
kelas 1C. 1C. Sebenarnya sama Indra Kebetulan masih sekelas, tapi Cuma kalau Indra Indra. belum sadar hidup kayaknya Mas SMP dia belum sadar hidup. Gue ingat itu sama satu kelas sama dia Iya. Permatasari, tapi udah almarhum ya. Iya udah permat ya, Almarhum. udah mau. Itu kalau kata Novi itu cantiknya banget. Oh iya betul. Nah gitu. Nah terus gue ingat tuh Johan, Yordan juga udah almarhum ya. Yordan, Susan. Ada di Amerika. Nah, terus ada di Amerika sekarang ya. Terus ya itu banyak sih yang gue masih inget ya, tapi memang gue lost kontak semuanya gitu. Nah kelas 2 gue S1 kelas sama Betty, satu kelas sama Novi, Maria, Ade satu kelas ya. Nah, Khairul, Elfrida, Deborah, satu bangku sama Deborah, sama Nyai. Nah, sekelas juga sama Imam Andre. Nah, sama Ramlan. Masih lumayan ya memorinya ya. banyak lagi. Karena berkesan buat gue. Terus gue punya sahabat main tuh Enti ya almarhum. Tri Monika. Oh, panggilannya Panggilan Ti. Iya, Ti. Nah itu aja cuma sama beliaunya aja yang aku kontak terus gitu. Kontak terus karena sama-sama itu orang benar-benar oke lah gitu ya. Dia penghubung. Rame juga kan dia Rame orangnya. seru. Iya. Jadi Ya pas waktu Covid dia meninggal ya. iya, gue turut berduka cita waktu itu juga. Gue ada sedikit cerita. Waktu itu dia minta beliin gue kopi. Apa kopi? Kopi. Kopi masih ada tuh WhatsApp-nya sama gue. Itu saat sebelum sakit. Sebelum meninggal. Tapi belum. udah sakit, posisi sakit. Belum. Oh. Nah, terus ya itu yang gue buat nyesel. Tapi ya sudahlah. Kita doakan aja. Iya. Lu semua kemana aja emang? Kemana aja? Kita Balik tanya dong. Oh iya, kita mengerjakan Jangan gue yang ditanya Iya. terus. Kita mengerjakan ini aja Bu. Mencari Tapi ini talent gitu. ini ide yang bagus ya. Podcast ini gue udah lihat. Udah SMP dulu ikut apa? Ikut basket atau ikut pramuka atau ikut Pramuka, Sanggar, sama Mas Agung. Tuh, pan pilih. Iya, sama sama si AA juga Bu. AA apa sih namanya? Satria. Satria. Apalagi ya? Pramuka, Sanggar, Nari ya, itu ya Nari ya. Lomba vokal grup. Ya lumayan kepilih jadi vokal grup ya, tapi suara gue sebenarnya sih gue cuma gitu doang, lip sync doang. Tapi suaranya gue juga bingung kenapa gue dipilih jadi temen. Backing vokal. Tapi juara ya enak waktu itu ya. Iya. Juara kan. Nah kita nggak salah lomba di Manggarai ya, kita jalan kaki ya dari sini. Gue inget banget tuh malam-malam sore-sore kita kesana ke Manggarai lewat jembatan. Inget banget tuh gue lewat jembatan Manggarai. Tapi tempatnya di mana gue lupa itu. Tapi seru ya, maksudnya gue melihat mungkin karena sekolahan kita ini adalah agak ketutup dan agak ke dalam, jadi steril dari hal-hal yang negatif ya. Lebih ke positif gue bertemannya waktu itu. Aktivitasnya juga positif, kayak sanggar, kegiatannya pramuka, atau mungkin ya gue lihat juga waktu itu nggak ada lah dari teman-teman kita yang aneh-aneh ya. Apa gue yang terlalu baik atau kurang tahu? Berarti teman-temannya baik-baik semua. Soalnya 1,5 tahun masih lurus. Nah setelah itu ya baru Dan masih brong muda kan. semua. Kan kelas 1 ya, jadi masih yang Oh enggak, brongnya benar. Nah kalau benar, kita kan ada pemeriksaan buku. Iya. Apa sih namanya? Kirain nggak tahu itu. Buku. Buku porno. Saking takutnya gue bawa buku novel
novel yang Mirawe gitu, Oh, iya, kan Mirawe. percintaan gitu kan. Gue ketakutan, gue lempar ke ikut-ikutan teman-teman, lempar ke jendela. Ya. Nggak apa-apa ya. Padahal nggak tahu juga, nggak apa-apa kali ya. Saking takutnya bercinta-cintaan gitu kan. Iya. Nah, gitu. Cerpen juga aku buang ke sebelah. Kan dulu ada cerpen Anita ya. Iya, kita gitu. Masih ingat Anita, majalah Anita ya kan? Iya. Itu majalah isi cerpen semua. Iya. Gue pernah nulis soalnya. Oh, pernah nulis. Tanya. Lo nggak tanya diterima apa enggak? Nggak diterima masalahnya. Jadi Majalah Anita Lini tuh, itu berbaca. memori di 57 tuh Wah, bagus Bagus. banget, indah banget ya. gue ingat positifnya ya, karena gue ingat banget waktu hal-hal yang pertama kali tuh adanya di 57. Gue camping ke Curug Panganten, ya kan Nov? Nah, Berarti biangnya lo no berarti. yang buat gue lurus Novi. Untuk Makanya gue terbalik loh kita iya. Maksudnya mungkin dia niatnya tadinya mau lurusin dulu, terus setelah itu belokin, gitu kan? Ini nggak bener ini. Kita diajak belok, dia dikalung. Aduh. Ya terus SMP kelas 2 gue pindah. Waktu pindah itu juga gue sedih banget. Gue karena gue udah circle-nya udah bagus di sini ya, udah apa ya, kita baru mengenal, baru aktivitas, baru jalan. Gue dipaksa pindah karena ortu gue pindah ke Mataram, ke Lombok. Nah, Jauh juga. gue terpaksa harus pindah ke sana karena waktu itu juga taruhan sama bokap gue. Gue bilang gue tinggal sini, gue bisa deh nanti bagus nilainya. Nah terus dia bilang nggak bisa, tetap pindah ke Mataram. Gitu. Alhamdulillah juga di Mataram dapat teman-teman yang baik-baik. Gitu. Jadi walaupun gue 1,5 tahun berasa gue alumni SMP 57. Karena gue selalu bilang gue bagian dari SMP 57. Kalau ketemu anak 57, gue bilang gue bagian dari SMP 57. Gue bilang itu. Karena gue rasa didikan pertama gue dari SD ke SMP tuh gue dapetnya tuh di SMP 57 inilah gitu, guru-gurunya juga gitu. Ya alhamdulillah positif. Waktu SMP tinggal di mana sih? Setiabudi ya? Di Karbela Selatan. Jadi gue kalau pulang itu rame-rame sama temen jalan kaki lewat Jalan Kawi, betul ya? Jalan Kawi ya? Nyebrang. Taman Kodok. Ya, itu SMP gue pindah ke SMP 2 Mataram, terus lanjut SMA kelas 1 Di sana juga. SMA 1 Mataram, terus kelas 2 itu gue minta pindah ke Bandung karena sering baca cerita cerpen itu kan suasana Bandung gitu kan. Nah ke bawah lah pengen punya cerita gitu, pengen punya cerita sesuai dengan cerpen beneran ini. Jadi nyokap gue di Mataram, gue minta pindah ke Bandung. Punya Dengan- saudara. Ada keluarga di. Enggak, gue kos. Tapi masih kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Kelas 2 Kelas 2 SMA. SMA. Ya, karena gue pikir kalau gue mau mencapai kan cita-cita gue pengennya masuk arsitek ITB. Awalnya gitu ya. Ya ceritanya sih gitu, tapi gue sempat kepikiran gini, ya nggak jadi arsitek, dapat suami arsitek dan ITB lah gitu. Bagus keinginan bagus. tapi pasar market nggak beda, market beda tentara. Padahal gue udah ke perpustakaan ITB tuh, tapi ya Tentaranya bukan arsitek juga bukan ini. bukan. Oh bukan. Ini arsitek juga. Jadi Ya. pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung. Terus sampai kelas 3 semester kedua bokap gue pindah ke Bandung. Oh ikutin apa? Bokap gue yang ngikutin gue. Enggak ada yang kebetulan dapat dinas di Bandung. Nah, setengah tahun bersama bokap gue, satu keluarga udah balik lagi, gue pindah ke Jakarta, kuliah di Jakarta, pisah lagi sama orang tua. Oh jadi di Jadi, Jakarta juga. sendiri lagi, kos lagi gitu. Nah, udah masuk ke jenjang klinik 3 tahun 3 tahun sendirian kos. Udah gitu tahun keempatnya bokap gue pindah lagi ke Jakarta. Gitu. Jadi seperti menyesuaikan ya. Iya. Cara nggak langsung gitu Mm-mm. kayak menyesuaikan. Iya gitu. Punya kenangan yang seru nggak? Apa gimana selain tadi yang pramuka gitu yang misalnya
nggak masalah sama guru atau gimana gitu. Oh iya. Diri atau Ya. apa? Gue kalau naksi Novi nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi pertama kali gue suka nih jujur nih, belum pernah orang tahu nih, gue jujur. Pertama kali gue suka cowok, ya gue suka liatnya gitu kan, itu Jordan. J kan bener. Gua kira Johan. Enggak. Gue melihat dia kacamata pakai kacamata kan, nggak tinggi. Oke, maksudnya Lebih pendek dari gue lah. iya gitu. sih, kalau tinggi tinggalan. Mm-mm. Kita manis gitu kan. Putih. Putih. Berarti Jordan. Johan. Berarti salah ya. Kalau Johan tinggi. J juga itu namanya. Tapi gue pikir kan dia kan pakai kacamata. Kan gue suka orang pinter. Pinter ya. Nah, gue pikir dia pinter tapi biasa aja. Ternyata sama kayak gue, kalau sama ya nggak usah deh gitu kan. Nggak jadi gue. Terus ya, gue mau suka sama Novi udah Ada. saingannya berat. Banyak. Jadi gue mundur aja dulu. Kalau di sekolah itu nilai lu bagus ya, Boy? Termasuk pintar Apa? atau gimana lu? Gue Di sekolah tuh kelas. Ranking. standar rata-rata lah, standar air. Jangan terlalu pinter lah, kalau SMP mah biasa aja. Masih SMP sana. Apa ya, tengah-tengah ya, nggak Sepuluh besar lah ranking ada juga lah ya. ya. Yang penting lulus naik kelas gitu ya. Enggak, waktu itu gue nggak peduli, gue juara apa enggak gue nggak terlalu peduli. Yang penting gue bener-bener gue pikir gue lebih ke ekstrakurikulernya gue, lebih seneng gue bermainnya gitu kan, gitu. Gue baru dapat berpikir sekolah itu benar-benar itu di Bandung. Pas udah SMA ya. Di Bandung SMA, karena memang persaingan di Bandung itu kuat banget. Nah itu ya, itulah baru ya gue bener-bener sekolah di situ. Nah, jadi kata orang SMA itu masa yang indah, buat gue itu masa perjuangan gue. Karena dari kelas 1 SMA di Mataram berbeda ya sama di Jawa. Walaupun di Mataram juga pendidikannya bagus, SMA teladan, tapi level ini memang berbeda ya. Benar nggak? Iya, Level Jawa sama luar Jawa beda. Jadi karena target gue kan ngejar ITB, jadi gue benar-benar belajar gitu, serius. Nah mungkin kegalinya pinternya gue di situ kali. Nah, kalau gue nggak pindah ke Bandung belum tentu gue jadi dokter gigi. Oh, gitu. Gitu. Terus tiba-tiba pemilihannya menjadi dokter gigi kenapa waktu itu? Oh, bokap gue kan begitu gue nggak dapat, gue kan pilihannya waktu itu ITB sama UI, ke dokter UI, IPC kan waktu itu kan. Ya bisa IPC pilihannya kan IPA sama IPS kan. IPA sama IPS. Gue milih cuma kedokteran sama arsitek. Nah, ya kepedean. Udah pasti nggak masuk gitu kan. Ya udah akhirnya masuk daftar di Trisakti. Bokapku yang daftarin dari Bandung ya, daftarin dia Trisakti, pindah terus daftar juga di Mustopo. Trisakti dokter gigi. Dokter gigi masuk dua-duanya. Nah, padahal di Trisakti gue dapat ranking, dapat diskon waktu itu 50% kan. Tapi di Mustopo gue cuma mikir lebih dekat aja dari rumah Mustopo. Tinggal di mana? Masih tinggal di Setiabudi kan? Setiabudi. Oh, iya? Setiabudi. Jadi Setiabudi. masih di Karbela. Iya, masih di Karbela. Masih ada rumah di Karbela. Jadi karena dekat, gue pikir daripada gue ke Grogol mendingan ke sini gitu kan. Itu aja sih pilihannya. Dari SMA terus ke Jakarta lagi gitu ya, SMA baru kan, Bandung. kelas 3 terus di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta pilih yang kedokteran itu. Mustopo. Sama Trisakti. Iya. Terus menjalani Trisakti Mustopo Lulus selesai. Ya selesai juga, kenapa bisa selesai juga gue bingung deh. Dibilang pintar juga gue biasa-biasa aja. Tapi ya itulah ya, maksudnya yang penting tuh adalah fokus. Sekolah tuh buat adik-adik nanti kita kan, itu yang penting adalah fokus gitu. Masak main, masanya kita harus fokus belajar. Target kita apa? Jadi gue selalu ada target tuh hidup gue. Nah ketika gue SMA masuk SMA kelas 1 gue udah target,
kuliah gue mau apa gitu, udah ada target apa kampus yang mana mau gue pilih, itu udah ada target gue. Nah ketika gue mau mencapai target itu gue mati-matian belajarnya. Begitu juga kuliah, gue kuliah terus abis kuliah gue mau ngapain, nah itu udah ada target gue. Sampai sekarang juga gue setiap awal tahun, gue tahun ini gue harus menghasilkan apa di akhir tahun gitu. Jadi semua hidup tuh harus punya target, evaluasi diri, jadi harus ada target. Nah waktu zamannya SMP gue nggak punya target, gue main aja gitu. Di sini tapi gue udah tahu ini pilih temen yang mana, aktivitas yang mana gitu, udah memilih gitu. Jadi kita memang harus bisa mengkondisikan diri kita mau jadi apa nih gitu. Dari SMP tuh gue udah pilih temen, bukan pilih temen karena kaya atau miskin, enggak, ini yang hal positif yang mana gitu. Jangan salah, gue pernah ditawarin seseorang lah gitu kan, dulu apa sih istilahnya, ngegele ya, ngeganja, cimeng, karena dipikirnya gue punya duit kan. Nah dia waktu itu lihat gue turun dari Mercy gitu kan, bokap gue diantar kan, nah terus diikutin gitu kan, nah tawarin, gue nggak tahu oknum lah ya. Nah, saking ketakutannya gue ngumpet di musola. Nah itulah maksud gue cerita seperti ini ya, kalau memang mau sukses ya kan, hidup ini kan nggak bisa diulang. Betul. Hidupnya nggak bisa diulang. Jadi setiap waktunya harus yang berharga gitu. Ya gue mulai bener-bener menghargai waktu itu waktu SMA di Bandung. Waktu SMA ya. Tapi di SMP udah mulai adalah gue kemana milih temen gitu kan, temen yang kira-kira buat gue bagus, baik gitu aja sih. Tadi kan pilih kedokteran karena bokap gitu, atau gimana, pilihan sendiri apa? Oke. Gue jalaninnya gimana? Enggak. Gue milihnya kedokteran. Gue pengennya kedokteran umum. Nah, terus atau arsitek karena gue ada seninya dikit. Nah, senang seni. Nah, terus mungkin bokap gue bilang masuk kedokteran gigi aja, nggak terlalu susah kali. Mungkin dia meragukan gue apa gimana kali. Terus masuk kedokteran gigi. Gue nggak bayangin tuh kedokteran gigi kayak apa, karena memang di luar target gue maunya ke dokter umum gitu kan. Nah atau arsitek sekalian gitu kan. Nah dua hal yang berbeda tapi dua-duanya ada target gue gitu. Karena waktu kecil tuh gue suka main Lego itu loh. Nah suka main Lego, nyusun. Nah, gue menghayal bikin jalanan, itu masih sipil ya kalau jalanan ya. Sipil kalau sipil. Iya gitu. Terus masuk ke kedokteran gigi, gue jalanin. Dah satu, bokap gue tuh punya apa aja diminta anaknya oke, tapi lo harus tanggung jawab gitu loh, harus sampai selesai. Kayak gue pindah ke Bandung kan, apa target lo gitu. Oh jadi dari orang tua juga ya? Pendidikannya keras. Ya? Menjalaninya enjoy gitu ya? Enjoy. Sampai selesai. Terus oh ya, gue selesai kuliah gue kerja dulu, praktek dulu di petukangan. Itu namanya bukan KKN ya, kuliah? Bukan. Terus udah gitu PTT. Oh, PTT gue di Semarang. Sudah lulus langsung ke Semarang? Iya. Semarang. Rumah sakit? Tepatnya sih di Ambarawa ya. Jawa Tengah kan tepatnya Puskesmas berarti. Puskesmas Jambu, terus pindah ke Puskesmas Ungaran, terakhir pindah ke Jakarta di Puskesmas Senen sama Lula Kamal waktu itu. Kepala Puskesmas Lula Kamal. Gitu. Jadi dari Puskesmas itu terus habis itu seterusnya masuk ke mana? Ke rumah sakit apa? Gue nikah sama dapat jodoh di Ambarawa kan, terus diboyonglah ke Madiun gue buka praktek di sana, terus pindah lagi ke Kepri, ke Tanjung Pinang.
kan tentara ya, bolak pindah-pindah ya. Terus ke Tanjung Pinang, gue praktek di sana. Terus tahun 2002 gue daftar PNS di TNI AU gitu. Jadi gue kerja di TNI AU sekarang. Jadi PNS di TNI AU. PNS di TNI AU Sebagai dokter gigi. ya. Terus gue dapat beasiswa dari Kementerian Pertahanan itu tahun 2012, beasiswa untuk sekolah di Lanjutkan. spesialis gigi. ya spesialis gigi ya. Itu lumayan persaingan dan perjuangannya benar-benar sih masuk spesialis gigi itu ya gitulah. Tadi berapa tahun jadi dokter gigi? Gigi di Bisa daerah. berkecimpung di dunia kedokteran. Gue lulus tahun 94, nah dokter gigi 20 ya. tahun. Mulai buka praktek yang di Ambarawa itu ya? Yang Gue lulus 94 tapi 95 wisudanya. Gue mulai sebenarnya sebelum lulus udah praktek juga. Dulu kan mahasiswa dulu juga ada ya berani lah ya. Terus dapat PTT, kita kan wajib kerja waktu itu kan. Nah, Pegawai tidak kalau tetap, dulu ya? kan pegawai tidak tetap. Zamannya gue tuh pertama pegawai tidak tetap. Nah itu gue dapat di Ambarawa tadi kan. Gitu. So Ketemu suami di gua, situ. ketemu suami di situ, terus menikah ke Madiun. Setelah Madiun tugas Madiun terus ke Tanjung Pinang. Tahun dulu. Berapa tahun? Aja sendiri. Pasti ada suka dukanya dong, ada suka dukanya gitu. Banyak sukanya ya, banyak Oh, sukanya, enak berarti. banyak sukanya Karena gitu sesuai kan. dengan passion sih ya. Jadi apa ya? Gue yang paling berkesan itu suatu hari waktu di Madiun. Di Madiun gue buka praktek. Suatu hari ada pasien pertama waktu gue buka praktek, orang nggak punya. Nah gitu, terus gue padahal tarik bayaran murah banget. Nah yang kayak gitulah yang buat gue oke lah, ini gue bisa membantu orang. Jadi bukannya bayar, malah gue ngongkosin dia gitu. Gue bilang, bu dokter, saya minta maaf, saya nggak bisa bayar. Oh iya pak, nggak apa-apa gitu kan. Saya cuma waktu itu gue cuma kenain dia 25.000 apa 30.000 lah ya. Nah jadi murah banget gitu kan. Nah terus dia nggak punya uang, terus malah gue bilang, bapak ada ongkos nggak? Malah saya kasih untuk obat dan untuk ongkos ya gitu. Jadi gue pikir Ada sukacita apa ya gitu ya, bisa suka menolong seperti itu ya. tapi jadi dokter gigi tuh kalau misalnya pasien sembuh itu gue seneng luar biasa gitu loh, pokoknya gitulah. Lebih banyak apa ya, Sukanya ya. suka dan suka banget. Sebenarnya kan itu hal tergantung kita melihatnya sudut pandang sisi positifnya. Apapun yang menjadi ujian gile. Ibu dosen sedang Gue dokter apa psikolog ya. Dua-duanya Ya itulah. Sebenarnya kalau dukanya sih ada, ya kan? Ya, tapi ya saat kita menjalani kita merasa duka. Tapi setelah kita udah terlewati, oh ada rencananya, ada gitulah kira-kira. Nah, sekarang Bisa jadi. praktik di mana nih? Sekarang praktik di mana? Gue Kali ada teman-teman yang mau Iya. dokter gigi. ayo datanglah ke tempat praktekku. Gue kalau PNS-nya di TNI AU. Gue dokter gigi di TNI AU, dokter gigi anak TNI AU. Sekarang di Rumah Sakit Esnawan Halim. Nah, Rumah Sakit Esnawan Antariksa Halim. Nah, praktek gue di hari Senin. Terus kalau gue punya klinik juga, ngembangin klinik di Jati Bening, itu Priority Dental Kids and Family. Nah, gue ya klinik kecil lah,
ada 8 orang dokter yang kerja sama sama gue. 8 orang dokter. 8 orang dokter ya, ya kecil lah dibandingkan klinik yang udah gede gitu kan. Klinik besar. Luar biasa. Tapi yang penting 8 dokter Iya, dengan 8 dokter. rekan di kerjanya. Jati Bening, ayo. Tapi Luna kan di- mau di Jati Bening di Bekasi kan. Priority itu dental and kids family itu hari ada lini Eh, hari gue di hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau lo mau ganggu gue di hari Selasa, Rabu, Kamis boleh lah ganggu. Gue ajak-ajak main. Gue kurang gaul nih. Selasa, Rabu, Kamis. kalau kita mau Selasa, Rabu, klinik ke Kamis. klinik Senin, Jumat, Sabtu, Minggu. Sekaligus bisa bergaul gitu sama dia. Ya, Sabtu, Minggu. Ayolah di situ. Oh iya, ini yang bikin podcast nih siapa sih? Idenya siapa sih podcast nih? Nah, gue balik tanya dong, jangan terus tanya. Nah, podcastnya ide siapa nih? Gue lihat di YouTube, wah keren juga sampai 57. Tapi ini ide yang bagus ya menurut gue. Ini ide yang bagus, kita ngumpulin teman-teman yang punya talenta di sini. Terus juga sedikit promosi juga klinik gue. Ya apa, wajar itu, kok wajar. Promosi gratis. Wajar itu. Siapa yang datang ke podcast kita wajar itu. untuk tapi promosi. tapi ini ya apa namanya, gue pengen support acara podcast ini. Kira-kira apa yang bisa gue support untuk Terima teman-teman? kasih gitu. Luar biasa. Ayah lo Indomie. Apa nih podcastnya, apa nih yang Pokoknya jangan warteg gitu aja. Pakai transfer aja, transfer. oh siapa nih rekening siapa? Rekeningnya Novi. Apa rekening Indra? Biar tahu. Jadi sebetulnya kita memang butuh support ya, karena kita bikin ini tuh sebetulnya ya benar buat kumpul aja. Jadi awalnya kita ngumpul, terus tadi kita ada tim jalan-jalan sebetulnya. Jalan-jalan sana kemana gitu. Lama kita bosan jalan sesuatu kan Lopi kan dari broadcast gitu, dari broadcast udah bikin gitu. Nah untuk produksi kayak gini sebetulnya kita butuh support gitu. Butuh support misalnya kayak tempat ini kan misalnya kan kita mesti kasih penjaganya, biayanya untuk kopinya, untuk makanan itu. Nah, cuma kadang-kadang ada yang merasa kita nyari duit di sini nih, itu enggak, kita enggak nyari duit di sini gitu. Tapi mungkin efek dari sini bisa menghasilkan duit insya Allah. Iya. Kayaknya lampu deh ini ya. Lampu ya. Lampu kayaknya. Malam ini lampunya ya. kurang ya, krip Iya. Karena gue ini hal yang positif ya, hal yang positif. Jadi insya Allah kalau ada rezeki gue support terus lah. Gitu. Nah, terakhir nih tips nih dari dokter gigi ini, karena kita masih milenial, perlu nggak merawat gigi? Nah, kalau nggak buat inilah cucu-cucu kita gitu loh, gimana Anak kita. merawat supaya Cucu. giginya Cucu. gimana tuh? Lo pertanyaannya harusnya tanya dari usia berapa merawat gigi gitu kan. Nah, dari apa? kayaknya harus bikin podcast baru deh, channel sendiri deh. Gue kayaknya harus bikin channel sendiri. Nov, gue kontrak lo bikin channel sendiri buat gue. Kalau gigi itu memang harus dirawat dari sedini mungkin sih, begitu begitu tumbuh gigi harus dirawat. Terus juga memperkenalkan, sekarang kan banyak klinik-klinik yang welcome banget ya untuk anak-anak, jadi benar khusus anak-anak. Nah, untuk pengenalan, datang ke klinik hanya untuk main dulu, mengenalin suasana klinik gitu, perkenalan begitulah gitu. Ini menangani anak meriksa gigi anak tuh yang paling sulit umur berapa? Kan kadang-kadang kan aduh nangis lah, susah apa? Ya benar, itulah seninya ya gigi anak. Jadi ada psikologis anak, kita bisa lama-lama kita bisa membaca psikologis anak. Ini anak perlu kita rejeng, perlu waktunya kita ajak bicara. Direjeng tuh apa ya? Diikat. bukan itu, dipangku, papahnya dipaksa. Nah, gitu. Tapi kondisinya memang giginya udah memang emergensi. Kalau nggak emergensi ya ditunda sampai pengenalan pelan-pelan. Kadang anak itu nangis itu bukan karena sakit, tapi karena manja. Oh, bukan Nah, karena sana ya? nggak, karena manja
begitu deket papa mamahnya manja, Oh, iya. pura-pura sakit, begitu papa mamahnya keluarin gampang tenang Santai bisa gue main-main. kerjain. Konyol nggak tuh? Ya itu serunya di situ. Keren materi. Kalau kita nanganin pasien anak terus kita berhasil itu sesuatu yang wow, kayak lu menahan sesuatu yang terus tiba-tiba lu mendapatkannya gitu. Kayak gitu. Hal-hal sederhana aja itu udah membuat gue happy gitu. Alhamdulillah ya, sepanjang ini gue masih bisa handle pasien anak-anak, walaupun umur berapapun bisa gitu. Alhamdulillah gitu. Insya Allah kita buat channel sendiri ya, Stov. Nanti Kalau mau tips selanjutnya nonton channelnya aja nanti. Ini hari ini cukup sampai di sini ya. Iya. Oke. Terima kasih ini kedatangan di sini. Makasih banyak udah diundang. Menyiapkan waktu buat kita. Semoga kedepannya kita lancar-lancar aja ya. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk subscribe. like and Subscribe. Gimana gini ya? Subscribe. Subscribe. Lagi terima kasih. Makasih.